Baik, bertemu kembali kita dalam kuliah rangkaian listrik pada topik muatan, arus, dan tegangan. Pada topik ini kita akan belajar tentang konsep dasar terjadinya arus dan tegangan yang akan menjadi dasar bagi pemahaman kita terhadap topik-topik selanjutnya di kuliah rangkaian listrik. Mari kita lanjut, yaitu pada bahasan tentang muatan listrik. Setiap material itu terdiri dari atom-atom, yang mana di setiap atom itu memiliki inti atom yang di dalamnya terdapat proton dan neutron, sedangkan di sisi terluar ada kulit tempat elektron berada. Nah, muatan sendiri itu sebetulnya adalah sifat listrik yang ada pada setiap partikel dari bahan atau material yang ada di alam, di mana muatan yang sejenis itu akan memiliki sifat tolak-menolak di antara mereka, sedangkan yang berlawanan jenis itu akan tarik-menarik. Nah, seperti itu ilustrasinya. Nah, untuk membedakan di antara satu muatan dengan muatan yang lain, diberilah tanda positif dan negatif. Gitu. Elektron itu sendiri adalah partikel yang memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Kalau neutron itu bersifat netral, gitu ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Muatan itu disimbolkan dengan huruf Q atau Q kecil, gitu ya. Jadi ada dua, Q besar dan Q kecil. Q besar artinya dia muatannya itu konstan, gitu ya, tidak berubah terhadap waktu, dan diberi simbol huruf Q kecil ketika dia berubah terhadap waktu. Satuannya adalah kolom, gitu ya. Elektron, sebagaimana kita sudah singgung di slide sebelumnya tadi, adalah partikel yang bermuatan negatif, yang mana besar dari muatan satu elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kecil sekali ya. Ya, betul, kecil sekali. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya muatan satu kolom, itu artinya apa? Artinya di situ terdapat 1 per 1,6 kali 10 pangkat 19 elektron, atau 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Banyak sekali ya. Jadi untuk membentuk muatan satu kolom itu dibutuhkan jumlah elektron sebanyak ini. Gitu ya. Sehingga dengan mudah kalau kita tahu jumlah elektronnya, maka kita bisa menghitung total muatan dari keseluruhan elektron tersebut, yaitu dengan persamaan ini. Jumlah elektron dibagi dengan bilangan 6,25 kali 10 pangkat 18. Nah, sebelum kita lanjut ke besaran yang selanjutnya, yaitu arus listrik, kita tinjau dulu tentang bahan-bahan yang ada di alam. Nah, setiap bahan itu punya jumlah elektron yang berbeda-beda. Nah, pada kulit terluar, sebagaimana aturan dari konsep atom Bohr, itu jumlah elektron di kulit terluar atau di orbit terluar itu maksimal 8. Nah, kalau dia jumlahnya 8, artinya dia berada dalam kondisi mantap, begitu ya. Dia tidak mudah meninggalkan atomnya. Tetapi kalau jumlah elektron di orbit terluar itu sedikit, katakanlah dari 1 sampai 3 elektron, maka elektron itu akan mudah meninggalkan atom. Gitu. Jadi yang meninggalkan itu yang berada di kulit terluar, ya, dia mudah untuk lepas, begitu ya, karena dia jumlahnya sedikit. Sedangkan kalau pada atom yang jumlah elektron terluarnya itu banyak, maksimal 8, jadi antara 5 sampai 8, maka elektron ini akan susah untuk lepas, begitu ya, susah untuk lepas meninggalkan atomnya. Nah, bahan yang mudah elektronnya pergi meninggalkan atom itu disebut konduktor.
ya. Dan atom yang lepas, yang pergi meninggalkan atom, itu disebut dengan elektron bebas. Sedangkan pada osilator, itu sulit dia untuk meninggalkan atomnya. Sehingga atom bebas itu relatif sangat sedikit sekali pada bahan isolator. Dia masih terikat pada atomnya. Itulah kenapa nanti kalau kita tinjau lebih lanjut ya di materi-materi selanjutnya, itu konduktor itu mudah mengalirkan arus listrik. Kenapa? Karena dia banyak terdapat elektron bebas yang berasal dari atom-atom yang meninggalkan intinya. Dari elektron-elektron yang meninggalkan atomnya. Nah, kalau pada isolator itu sangat sedikit, gitu ya, sehingga dia susah mengalirkan arus. Nah, kalau kita sudah paham itu, maka kita lihat di sini bahwa elektron bebas tadi yang meninggalkan atom itu gerakannya acak, ya, kesana kemari begitu ya, tidak teratur. Nah, supaya teratur, maka kita perlu memberikan energi yang memberikan gaya supaya gerak dari elektron itu teratur menuju ke arah tertentu, gitu ya. Nah, sumber itu disebut dengan sumber gaya gerak listrik atau disingkat GGL. Nah, karena adanya sumber ini yang mana terdapat kutub positif dan ada kutub negatif, maka elektron yang punya muatan negatif itu akan cenderung meninggalkan yang negatif, menjauhi yang sisi negatif. Dia akan bergerak ke arah yang positif. Gitu ya. Dan gerakannya menjadi searah karena dia punya kondisi di mana dia memiliki kecenderungan bergerak ke satu arah, begitu ya. Nah, pergerakan elektron inilah yang kemudian disebut dengan arus listrik, gitu ya. Jadi arus listrik itu adalah elektron bebas yang bergerak teratur dalam arah tertentu. Nah, kemudian ada kesepakatan untuk arah arus listrik, ya. Karena elektron tadi menuju ke positif, sementara arus listrik itu dibuat kesepakatan berlawanan arah dengan arah gerak elektron, yaitu dari yang positif ke negatif. Karena ini untuk memudahkan kita sebetulnya. Karena biasanya arus itu kan bergerak dari yang positif ke yang negatif, yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Sehingga untuk arus listrik itu digunakan ke arah dari yang kutub positif ke negatif, walaupun itu berlawanan dengan arah gerak elektron. Nah, simbol dari arus listrik sendiri adalah huruf I. Ada dua yang bisa digunakan, yaitu I besar dan I kecil. I besar kalau arusnya itu konstan terhadap waktu. Sedangkan I kecil kalau arusnya itu berubah-ubah terhadap waktu. Oleh karena itu, ya berdasarkan arah arus listrik itu, maka terdapat nanti ada dua jenis, ya, yaitu arus searah atau direct current, disingkat DC, kalau arusnya itu arahnya tetap sepanjang waktu. Sedangkan arus yang berubah-ubah, ya, maka disebut dengan arus bolak-balik atau alternating current, disingkat AC. Nah, di sini ada ilustrasi, ada gambar di sini. Kalau dia arusnya berubah-ubah, arahnya negatif, kemudian positif, negatif, positif, gitu ya. Maka ini disebut dengan arah bolak-balik. Ya, arusnya disebut dengan arus AC. Dan simbolnya menggunakan I kecil. Sedangkan kalau dia arahnya tetap positif semua, tidak pernah negatif, maka disebut dengan arus yang searah, gitu ya, dan gunakan simbol I besar. Oke, besar arus listrik itu diukur dari banyaknya jumlah elektron bebas, tidak lain itu adalah jumlah muatan, gitu ya, yang mengalir dalam satu satuan detik tertentu, begitu ya, dalam satu detik waktu. Nah, sehingga kita bisa rumuskan di sini bahwa I adalah Q dibagi dengan T. Q adalah muatan, sedangkan T adalah waktu dalam detik. Gitu ya. Sehingga di sini satuan arus listrik itu adalah coulomb per second atau juga dikenal dengan
ampere, ya, satuan ampere. Nah, ini sebagai ilustrasi saja, ya, kalau dalam 1 detik itu terdapat sebanyak ini 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron, yang artinya ini adalah satu kolom, maka terdapat arus gitu ya, terjadi arus sebesar 1 ampere gitu ya. Nah, tadi di depan sudah kita bahas bahwa arah arus listrik itu berlawanan dengan arah gerak elektron. Oke. Selanjutnya, di sini ada contoh soal di mana kalau misalnya ada muatan listrik sebesar 10 kolom mengalir pada kawat tembaga dalam waktu 2 detik, Anda diminta untuk menghitung berapa arus yang mengalir pada kawat tersebut. Nah, coba sebagai latihan gitu ya, Anda kerjakan dulu, Anda hentikan sejenak gitu ya video ini, Anda kerjakan contoh soal ini. Sudah ketemu jawabannya? Ya, sangat mudah ya. Kalau kita mau menghitung arus, kita gunakan persamaan pada slide sebelumnya, yaitu I sama dengan Q dibagi T. Q adalah muatan, dalam hal ini 10 kolom, kemudian T-nya adalah waktu, dalam hal ini adalah 2 detik, sehingga ketemulah arusnya 5 ampere. Sangat gampang ya. Baik, kita lanjutkan ke bahasan tentang besaran selanjutnya, yaitu tegangan listrik. Sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa agar elektron itu bisa berpindah secara teratur gitu ya, dari sisi negatif ke sisi positif gitu ya, dari satu titik ke titik yang lain, maka perlu diberikan energi dari luar. Energi itulah yang disebut dengan gaya gerak listrik atau electromotive force. Nah, GGL itulah yang kemudian dikenal juga dengan tegangan listrik atau beda potensial listrik. Jadi artinya tegangan listrik adalah beda potensial listrik antara satu titik atau satu terminal dengan titik yang lain. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Potensial listrik sendiri adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Satuannya adalah joule per kolom, gitu ya. Atau dikenal juga dengan satuan volt, disingkat dengan huruf V. Ya, jadi karena dia adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan, ya, maka di sini persamaannya adalah V itu adalah W dibagi dengan Q. W adalah energi, sedangkan Q adalah muatan. Ya, kalau dia konstan terhadap waktu, kita gunakan huruf besar sebagai simbolnya, sedangkan kalau berubah terhadap waktu, kita gunakan huruf kecil. Dan persamaannya menjadi V kecil gitu ya, sama dengan dW per dQ. Nah, mari kita lihat ilustrasi di samping ini. Jadi misalnya di titik A itu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan yang positif dipindahkan dari A ke B. Ya. Energi yang dibutuhkan adalah 1 joule. Jadi muatan 1 kolom yang ada di A kita pindahkan yang positif ini ke titik B. Energinya adalah 1 joule. Maka kita bisa katakan bahwa potensial listrik di titik B itu adalah 1 volt. Dari mana? 1 joule energinya dan yang dipindahkan adalah 1 kolom. Maka kita bisa hitung dengan persamaan ini, yaitu 1 joule per kolom atau 1 volt. Sedangkan yang negatif, muatan yang negatif ini kita pindahkan dari titik A ke titik C dengan energi yang dibutuhkan adalah 1 joule. Maka potensial listrik di titik C itu adalah -1. Dari mana -1? Tidak lain adalah W-nya adalah 1 joule dibagi dengan muatannya adalah -1 kolom. Ingat, ini minus ya. Nah, sehingga di sini potensial listriknya adalah -1 volt. Gitu ya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita punya di sini potensialnya 1 volt, di sini -1 volt, dan di sini di titik awal tadi kita jadikan sebagai referensi, yaitu
potensial listriknya adalah sebesar 0 volt gitu ya. Nah, maka kita lihat ada beda potensial atau perbedaan potensial listrik antara titik B dan titik C. Berapa besarnya? Di sini 1 volt, di sini minus 1 volt. Jadi perbedaannya adalah 2 volt. Nah, inilah artinya menunjukkan tegangan antara titik B terhadap titik C adalah 2 volt. Di sini potensialnya adalah 1 volt, di sini minus 1 volt, sehingga tegangannya atau beda potensial antara titik B dengan titik C adalah 2 volt. Inilah yang disebut dengan tegangan. Dengan pengertian ini, maka kita bisa tahu bahwa tegangan antara titik B terhadap titik A, yaitu VBA, itu adalah 1 volt dikurangi 0 volt, yaitu 1 volt. Gitu ya. Sedangkan tegangan antara titik C, gitu ya, titik C dengan titik A, VCA, itu adalah minus 1 volt. Tegangan antara titik B dan C adalah sebesar 2 volt. Jadi tegangan itu menunjukkan beda potensial listrik dari satu titik ke titik lain sebagai titik referensi, gitu ya. Oke. Nah, lihat ilustrasi tegangan di antara dua kaki elemen di sini. Ada kaki A dan kaki B, gitu ya. Kemudian ada tanda positif dan ada tanda negatif. Ini untuk menunjukkan arah referensi atau polaritas tegangan. Nah, sehingga VAB ini menunjukkan potensial di titik A itu lebih tinggi daripada titik B. Atau bisa juga artinya VAB itu potensial di titik A terhadap potensial di titik B. Sehingga dengan mudah bisa kita nyatakan di sini bahwa VAB itu sama dengan minus VBA. Gitu ya. Nah, ini sebagai ilustrasi juga pada gambar ini A dan B itu sesungguhnya adalah ekivalen. Yang mana di sini dinyatakan 9 volt, artinya titik A itu 9 volt lebih tinggi daripada titik B. Gitu ya. Atau titik B itu minus 9 dibandingkan dengan titik A. Sehingga di sini ditulis minus 9 karena di sini positifnya diambilkan pada titik B. Gitu. Jadi dua ini sebetulnya sama saja. Dua ini sama saja. Walaupun satu positif satu negatif, tapi karena kita lihat di sini pemberian tanda positif dan negatifnya itu berbeda, berlawanan, maka ini adalah dua kondisi tegangan yang sama, gitu, yang ekivalen. Gitu ya. Oke. Sebagai contoh, misalnya untuk memindahkan elektron sebanyak 12,5 kali 10 pangkat 18 dibutuhkan energi 10 Joule. Berapa tegangan yang harus diberikan? Nah, Anda hentikan dulu sejenak videonya, Anda kerjakan, nanti kita lihat bersama-sama. Oke, sudah selesai, mari kita lihat. Nah, pertama, kita lihat dulu berapa kolomnya, berapa muatannya. Ya, kita gunakan persamaan di awal, yaitu jumlah elektron dibagi dengan bilangan 6,25 kali 10 pangkat 18. Kita masukkan angkanya, jumlah elektronnya, ketemulah muatannya adalah 2 kolom. Sehingga kita bisa hitung bahwa tegangannya adalah energi yang dibutuhkan dibagi dengan muatan yang dipindahkan. Yaitu 10 dibagi 2, ketemulah 5 volt. Ya, sangat mudah ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, nanti dalam rangkaian listrik Anda akan menjumpai beberapa simbol elemen, simbol komponen. Nah, ini kita perkenalkan simbol untuk sumber arus, ya, di mana ini sumber arus dan juga sumber tegangan. Ya, yang sebelah kanan ini adalah sumber arus, ada bulatan, ada panah, begitu ya. Ini adalah sumber arus dan ini adalah sumber tegangan. Bisa menggunakan yang sebelah sini, ini ya, sebuah garis sejajar yang mana satu lebih panjang, begitu ya. Yang lebih panjang itu sebagai penanda dia adalah polaritas positif.
gitu ya. Yang satunya adalah negatif. Ini digunakan kalau untuk tegangan yang sifatnya konstan, gitu ya. Ya, sedangkan yang sebelah paling kiri di sini ini adalah simbol tegangan yang dia digunakan untuk tegangan konstan dan juga berubah-ubah gitu ya. Jadi kalau seperti ini kadang bisa berupa tegangan yang konstan, kadang juga bisa digunakan untuk tegangan yang berubah-ubah. Nah, ini adalah simbol untuk sumber tegangan ataupun sumber arus gitu ya. Nah, kalau ada simbol seperti ini pada rangkaian, artinya pada titik itu, antara titik sini dengan sini misalnya, maka tegangannya akan sama dengan ini, tanpa dipengaruhi oleh kondisi di elemen atau di komponen yang lain. Dia tegangan di sini akan tetap sesuai dengan besarnya sumber ini. Sedangkan di sini, arus yang terjadi di jalur yang ini, itu akan sama dengan arus yang ditunjukkan oleh sumber arus ini, gitu ya. Baik, ini sebagai slide ringkasan. Jadi kita sudah mengenal dua variabel dasar dalam rangkaian listrik, yaitu arus dan tegangan, di mana arus punya persamaan seperti ini dan satuannya adalah ampere, gitu ya. Kemudian tegangan itu punya pengertian dia adalah beda potensial di antara dua titik, gitu ya, dan satuannya adalah volt. Ya, dia ada persamaan-persamaan yang nanti akan kita gunakan dalam pembahasan atau melakukan analisis terhadap rangkaian listrik. Nah, sebagai akhir, ini ada latihan gitu ya. Ada latihan, ada 3 nomor yang bisa Anda kerjakan sebagai latihan untuk mengecek apakah Anda sudah memahami materi pada pertemuan ini ataukah ada yang kurang begitu ya. Jangan sungkan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung menggunakan fasilitas komunikasi yang ada, bisa di e-learning Anda atau juga di komen dari video ini. Jadi silahkan nanti kalau yang bertanya bisa gunakan komen di video ini atau di forum pada e-learning yang Anda pakai. Gitu ya. Dan di slide terakhir ya, karena tadi ada soal latihan, ya ini saya sertakan juga kunci jawabannya gitu ya untuk memandu apakah jawaban Anda kira-kira sudah tepat ataukah belum. Baik, saya kira itu sebagai materi perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk memahami materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.